Hello, good people, and welcome back to my time capsule. I just want to share ya, ini ada saya bukannya maksud untuk mengiklankan or any ill intentions atau apa, tidak sama sekali ya. I just want to share pengalaman saya. And today, on this episode, I'll be talking about making radio commercials di zaman jadul. Jadul it means my zamannya itu tahun 1976 77 deh. Nah, kalau dulu itu radio tuh sebenarnya tuh salah satu media yang besar ya, dalam arti kata yang banyak banget, kayaknya ribuan the radio stations throughout the whole of Indonesia. Jadi mesti asal dalam satu campaign, a big pitch or follow-up campaign, kita selalu akan ada radio commercial. Dan itu bisa aja satu seri. Exactly, I mean, like say on the print atau apa ada follow-up ads, ada the thematic apa. Radio juga begitu, ada teasernya segala macam. Jadi banyak banget deh untuk bikin radio commercial tuh luar biasa banyak because banyak radio sampai ke pelosok Indonesia. Dan kadang-kadang juga kita akhirnya bikin juga dalam dialek atau bahasanya masing-masing. Kalau sekarang saya lihat-lihat tuh radio nggak sebanyak dulu deh kayaknya sih ya. Kalau dulu sih banget ya memang radio sih. Karena what? Because mungkin di dalam setiap rumah pasti ada radio. Nggak mungkin ada yang besar, ada yang kecil, terus yang ditweet untuk nyarinya di channel. Tapi kata like my son said, papa sekarang udah nggak gitu lagi. Asal mau dengerin radio atau apa, ada di smartphone, just klik, and there you go. Udah di situ juga. Jadi sekarang kayaknya radio juga mulai, it looks very ancient ya, very prehistoric gitu loh. Itu mengenai radio. Okay, so before I start, okay, ini John Archer, my CD, he was copy based. Dia bilang sama saya tuh begini, Tagore, if you're doing for a radio commercial atau audio for a TVC, my formula dia adalah 1 second, 2 words. Jadi for every second, at least 2 words aja di dalamnya. But he was talking about in English. Dia tulisnya begitu. Okay, fine. I'll hold on to that. Nah, giliran saya bikin radio commercial, okay, datanglah. And how do we do radio commercials? Mesti dibikin dong draftnya. Draftnya pakai apa? That. Mesin tik, manual, cik. Dulu memang ada sih yang listrik, tapi yang dipakai yang listrik punya typewriter yang elektrik itu hanya sekretaris doang. So kalau kita sih memang udah mesin tik kayak begitu aja, tek. Dan kalau ada salah, pakainya apa? Pakai tape X. That's your tape X. Awalnya tape X itu ada 2 botol. Satu which is the liquid kayak alkoholnya, di dalam satu lagi is the putihnya. Dan itu begitu kita keluar itu membentuk brush. Ya, brush banget kecil-kecil. Jadi asal salah tuh kita totol di situnya, biar kering dulu, baru jalan, baru ditiban lagi teks sama kata yang benar atau sama huruf yang benar. Nah, lama-lama ini tipex pun juga berubah. Jadi ada yang dulu brush begitu, tapi sekarang ya nggak sekarang sih, waktu dulu juga akhirnya pakai yang roll on bulat begitulah. Ya kayak begini deh nih. Intinya sih kayak begitu. Tapi saya kesalahan harus di tipex. Itu kita punya. Jadi on my table tuh ada ada typewriter, ada tapex, dan ada satu rim A4. Bikin dong, masukin, grek, ketik. Nah, seumpamanya kita baca ada salah atau apa, selalu dari dulu, I was always told, asal ada yang salah, jangan dibuang begitu aja, tapi disobek. Sampai kecil-kecil deh. Kalau dulu sih belum ada shredder ya, jadi kita mesti sobek-sobek aja. So at the end of the day, ketahuan kita sibuk atau enggaknya, lihat aja di tong sampahnya banyak nggak tuh potongan-potongan begitu. So that was how it was done. Ya, jadi kita ketik dulu nih. Oke, terus tadi kan John Archer bilangin satu second is 2 words. Saya bilangin, oh John, it doesn't work. Buat bahasa Indonesia kayaknya mesti lebih deh. Ya fine, do whatever you want gitu, as long as it works. Terus akhirnya saya rubah-rubah, saya coba-coba cari-cari, ternyata yang lumayan adalah 2 detik 3 kata. 2 detik 3 kata. Jadi, let's say for a 30-second commercial, 2 detik 3 kata, maksimal katanya buat a 30 second
Let me see, aduh, sorry guys ya, saya kurang bagus ya dalam hitung-hitung. Let me see, 30 seconds divided by 2 is 15 times 3, 15, 45. Jadi 45 kata untuk iklan 30 detik. Lumayan sih asa begitu. Jadi ada jeda-jedanya. Jadi nggak kayak kereta api gitu, wall to wall carpet tuh nggak sama sekali. Ada jedanya, bisa tarik napas, bisa buat masukin sound effects, bisa masukin apa. And talking about sound effects, memang radio itu kan audio based ya, so you have to have something benar bisa orang bisa dengar, wah ini ada apa nih? It's to break the clutter. Dan dulu itu pasti ada tuh, let's say, explosion, bang. Atau mungkin kita bisa ambilnya dari lagu-lagu yang ada horor atau apa. Dulu tuh ada tuh, apa ada something like that. Jadi sebelum kita masuk. Dan ada satu juga yang menurut saya, I still can't get over this. Buat saya rada geli aja sih. Seumpamanya ada produk baru. So you would have the, apa tuh, let's say the sound effects itu, jan 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 jan, jan 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 jan, baru. Ngomongnya juga mesti begitu. Tapi in the end of the day, everybody was talking baru. Jadi akhirnya kita nggak ngerti nih, barunya yang mana atau apa. Pokoknya it had to be heboh aja, the radio commercial. The radio commercial satu was that. So we would type it out, baru dibacain. If it works, fine. My formula was 2 seconds, 3 kata itu dalam bahasa Indonesia. And dulunya di mana sih kita, apa tuh, what you call it, ngerekamnya di mana? Dulu sih I think I would say like about 90% semua kan pergi ke satu post house yang buat radio, itu adalah Sanggar Prativi. Sebenarnya sih mereka Sanggar Prativi itu terkenal mereka bikin sandiwara radio. Apa Mahabharata kayak, atau yang tradisional kayak, atau film-film horor. Jadi mereka punya stok tuh banyak, dubbernya juga banyak, sound effects-nya juga banyak. Nah, kita biasa datang ke situ. Dan dulu kantornya itu di Pasar Baru. Dan kita ngomongin mengenai dubbers, kita sering pakai yang banyak laki-laki ya. Saya sering pakai is Tono, almarhum, may you rest in peace. Ada Lukman, ada Denny Denhas, dan ada juga Petrus. Hi Petrus, I hope you are fine. Dan also untuk dubber perempuan itu ada beberapa aja, tapi nggak lebih dari 5 deh, nggak lebih dari 5. Dan yang paling saya pakai, dan mungkin juga kebanyakan pakai, itu adalah Maria Untu. Maria Untu tuh suaranya tuh khas banget, and professional banget. Dan kalau nggak salah ya, please correct me if I'm wrong. Asal kita pergi sekarang nonton di di theaters and whatnot, and before film yang mulai, pasti ada di on the speaker, ding dong. Teater Pintu 1 telah dibuka, and I think that's still her. Mungkin ya, soalnya suaranya mirip-mirip banget sih sama Maria Untu tuh. So, itu jalannya begitu. Okay, once that has been approved sama kliennya, okay, nah kita kan dipasti bilangin, okay, bikinin deh 100 copies of that radio commercial. And so our bagian production guy, dia akan pergi untuk ke studio, saya perlu 100 kopi deh, tapi bikin aja 120 just in case ada yang kurang-kurang. Dan kopinya itu dalam bentuk kaset, original kaset. Dan dulu kaset tuh ada yang 90 menit, ada yang 60, ada yang 30 juga, tapi khusus buat kita tuh ada yang 3 menit, jadi kita pakai yang itu aja. Udah di copy banyak, 100 ya 100, dan itu yang dikirim ke radio station. Jadi memang asal dibandingin sekarang kayaknya tuh jadul banget ya. And dulu if we went to the recording, saya mau kasih gambaran aja, sama mungkin saya sekarang juga, kita belah sini recordingnya di belakang kacanya di situ. Cuman alat yang di bawah di sini itu kayak bikin musik itu, tracksnya tuh banyak banget. Sekarang mungkin iya, tapi nowadays kan kalau nggak salah tuh ada komputer, there's a display, there's a monitor where you can actually see the video.
see the video. Kalau zaman dulu sih enggak. You would only have to hear the video. Makanya itu the sound guy itu tuh jago banget. Ya kita sih percayain aja sama dia. Soalnya kita dengerin ini dinaikin apa ya gini. Ya oke. Kalau kita just main level up, level down-nya aja. Tapi dia punya kuping tuh bagus banget. Kalau sekarang kan studionya kecil, tapi peralatannya canggih, and you can actually see the video. Nah kalau dulu sih nggak ada. That you don't have. Okay, so this is my audio on radio commercials. And please guys, please comment juga. So it'll help me trigger untuk membantu bikin apa aja yang lain. And also, if you like what you see and if you like what you hear, please don't forget to LSS, like, share, and subscribe. And also don't forget to hit the whammo, the bell icon. So for today's edition is the radio commercial. If you want more information, just comment. Jadi mungkin saya bisa balik lagi. Okay, and the next video will be about apa aja sih yang dibawa untuk presentasi. What was our presentation kit? Perlengkapan kita tuh untuk presentasi itu apa? You guys sekarang apa? Laptop. Oh, kita mah was more than just a laptop. So if you really want to know, tune in and visit my time capsule for the next video. And don't forget, whatever you do the best and have a blast. Peace.